kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya secara singkat, yakni dengan judul Demokrasi Indonesia. Kita akan ke pengertian dari demokrasi Indonesia. Jadi, demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos itu artinya rakyat, sedangkan kratos artinya kekuasaan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Ada beberapa pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Montesquieu, demokrasi itu adalah kekuasaan negara yang harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada legislatif, di mana dia memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Dan yang kedua itu ada eksekutif, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Dan yang ketiga itu ada yudikatif. Yudikatif ini memiliki wewenang untuk mengadili pelaksanaan undang-undang tersebut. Sedangkan pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, menurutnya, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya itu ada menurut Aristoteles. Menurut dia, demokrasi itu adalah sebuah kebebasan atau prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Harry Stoch, demokrasi itu ialah bentuk pemerintahan rakyat yang sudah melekat kepada rakyat itu sendiri. Baik, selanjutnya itu masa perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi, masa perkembangan demokrasi di Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini berkembang pada periode 1945 sampai 1959. Dan diberlakukannya setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dalam konstitusi ini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mensahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Dan ternyata sistem parlementer yang diberlakukan di Indonesia itu kurang cocok untuk Indonesia. Sehingga adanya kelemahan yang terjadi pada sistem parlementer yang disebabkan karena Indonesia itu menggunakan sistem multipartai, sikap mental partai yang belum demokratis dan tidak adanya partai yang memiliki suara dominan sehingga koalisi menjadi ompong. Dan kurang mantapnya koalisi dan kecenderungan partai dalam koalisi itu yang terkadang menarik dukungan sewaktu-waktu yang menyebabkan kabinet itu mengalami keretakan dalam koalisinya itu sendiri. Selanjutnya itu ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu diawali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan Konstitusi Indonesia itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan ternyata demokrasi terpimpin ini banyak sekali ditentang oleh kelompok oposisi karena menurutnya kata terpimpin itu dianggap bertentangan dengan hakikat dari demokrasi itu sendiri. Karena syarat mutlak demokrasi itu adalah kebebasan dan kata terpimpin itu sendiri justru dianggap akan menghilangkan kebebasan dari pengertiannya itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu berkembang pada periode 1965 sampai 1998. Di mana inilah merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan orde barunya. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, pada saat itu demokrasi Presiden Soekarno itu diganti menjadi demokrasi Pancasila. Selanjutnya itu adalah demokrasi reformasi. Demokrasi
Reformasi itu lahir setelah berakhirnya masa Orde Baru. Nah, Orde Baru itu berakhir ketika Presiden Soeharto melimpahkan semua kekuasaannya itu kepada Wakil Presiden, yakni B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya, demokrasi ini terus dikembangkan pada masa reformasi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik, dan yang kedua itu adalah prinsip demokrasi non-demokrasi. Jadi, bagian dari prinsip demokrasi sebagai sistem politik itu ada beberapa. Yang pertama itu pemilu yang bebas atau pemilihan umum yang bebas. Yang kedua, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dan yang ketiga, pemerintahan konstitusional. Yang keempat, persamaan yang bebas. Yang kelima itu adalah pembagian kekuasaan. Selanjutnya itu ada prinsip non-demokrasi. Itu adanya pemusatan kekuasaan. Maksud dari pemusatan kekuasaan itu ialah di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif itu menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Selanjutnya itu adalah pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, di mana maksudnya itu adalah pemerintahan itu dijalankan hanya berdasarkan kekuasaannya, sedangkan konstitusi itu memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Selanjutnya itu adalah pemilu yang tidak demokratis. Maksud dari pemilu yang tidak demokratis itu adalah pemilihan umum itu hanya dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintahan negara. Selanjutnya itu adalah adanya rule of power. Rule of power itu ialah prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Selanjutnya itu adalah pembentukan pemerintah yang dia hanya dibuat didasarkan dengan dekret tanpa musyawarah. Selanjutnya yakni jenis demokrasi. Jenis demokrasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan cara aspirasi rakyat, dan yang kedua itu adalah prinsip ideologi. Jadi kita akan membahas yang pertama tuh dari jenis demokrasi berdasarkan cara aspirasi rakyat. Itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada demokrasi langsung, yaitu merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara ataupun undang-undang. Selanjutnya itu ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu merupakan sistem demokrasi yang dijalannya itu hanya menggunakan sebuah sistem perwakilan. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis demokrasi ini prinsip ideologi. Prinsip ideologi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan kepada kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi tanpa dan mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum ataupun negara. Selanjutnya itu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi yang ada di Indonesia berdasarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan yang pertama itu dia memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negaranya. Di mana demokrasi Pancasila ini sangat fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyatnya.